Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwafillah rahmatullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu besar, begitu banyak, begitu agung, dan begitu sering diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kemudian nikmat mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua ini menjadi catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan tadi, supaya kita bisa memahami agama kita, mengamalkan ajarannya, sekaligus mendakwahkannya kepada orang lain. Akhwani fillah rahimahullah, membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, menghayatinya, kemudian mengamalkannya, itu akan membuat kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, dan tidak membacanya, itu akan menjadikan kita sengsara di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bahasan kita insya Allah nggak lepas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tandillu idza tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat kalau kalian pegang dua perkara tersebut. Dua perkara itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hari ini ketika kesesatan meraja dan meratulela, enggak cuma merajalela, meratulela juga, maka memahami din ini dengan baik adalah salah satu solusinya, sebagaimana sebagaimana sabda Rasulullah juga, kalau Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang itu jalurnya dua, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, jalurnya kalau dikehendaki Allah kebaikan difaqihkan dengan din, bukan diberikan limpahan harta, bukan diberikan jabatan, kekuasaan, dan yang lain sebagainya, difaqihkan din. Yang kedua, jalur kedua, yusib minhu, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan berikan kepada dia musibah. Nanti pilih yang mana? Diberikan musibah pada bulan fakirin. Ini dua, tapi dua-duanya berkaitan ya. Orang yang bisa mensikapi musibah dengan benar itu adalah orang yang faqih dinnya, ya kan? Iya, betul. Sementara orang yang faqih dinnya itu nggak mungkin dia akan mencapai derajat faqih kecuali dengan musibah-musibah dalam menempuh perjalanan untuk dapat ilmu. Ya, hujan berangkat. Ini kan sebenarnya salah satu cara Allah untuk mengajari kita, melatih kita disiplin, komitmen, dan istiqomah. Kalau bisa apapun yang terjadi kemudian tetap melakukan amalan ketaatan yang sama, tidak terpengaruh, itu nanti efeknya akan besar ketika ada sesuatu yang lebih sulit ya, ketika kita terjebak kesulitan tapi kita sudah terbiasa kan mengerjakan sesuatu dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun mudah, itu nanti efeknya akan besar di belakang hari ya, ketika mungkin tribulasi atau hantaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik begitu besar.
Ini salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi ada Mas Bahtiar cerita, kan kemarin katanya masuk malam ya. Nah, kok enggak, ternyata sudah resign. Nah, mudah-mudahan dalam surah hadis Rasul mengatakan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, jadi meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi ingat ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu karena Allah, karena pengen paham dinnya, insya Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya. Walaupun sabar, belum tentu gantinya itu kontan. Kadang-kadang kita selalu mengharapkan kebaikan itu dibalas secara kontan. Ya, padahal dulu pernah kita bahas kredit itu enggak kontan, namanya kredit ya. Sesuatu yang enggak kontan itu bukan berarti tidak baik. Ya. Jadi tadi ya, memahami Al-Quran, enggak mungkin kita bisa paham Al-Quran kecuali kita membacanya, ya kan? Enggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kecuali kita memahami. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang terkenal ahli Al-Quran. Jadi kalau sahabat pengen bertanya tentang Al-Quran dan seputar Al-Quran, salah satu rujukannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau pernah katakan begini tentang Al-Quran ya, saya ini tahu di mana Al-Quran diturunkan, kepada siapa dia diturunkan. Ya, ayat-ayat itu saya tahu persis kepada siapa diturunkan dan di mana diturunkan. Kalau ada orang yang lebih tahu dari saya, pasti aku akan cari dia dan aku akan belajar sama dia. Ini luar biasa sahabat ya. Sudah level tingkat tinggi dalam hal ilmu, tapi masih mau belajar. Jadi belajar itu nggak ada putusnya, nggak ada berhentinya. Dulu pernah kita sampaikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad yang hafal jutaan hadis, muridnya akeh, kemana-mana masih bawa buku sama pena. Ditanya, kamu kok masih bawa buku sama pena aja ya Syekh? Kata Imam Ahmad, saya akan berhenti belajar kalau salah satu kakiku sudah melangkah masuk surga. Ya. Jadi motivasi mereka untuk belajar begitu luar biasa. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, terkait dengan Al-Quran, beliau katakan, janganlah kalian membacanya sebagaimana kurma kering yang jatuh berhamburan. Cepat-cepat ya. Berhentilah sejenak untuk merenungi keajaiban-keajaibannya dan gerakanlah hati dengan Al-Quran. Janganlah tujuan salah seorang di antara kalian terpaku di akhir surat. Maksudnya, agar cepat selesai baca. Jadi kata beliau, kalau baca, itu nggak usah buru-buru, nggak usah cepat, supaya segera selesai. Tapi berhentilah sejenak untuk merenungi keajaiban-keajaibannya dan gerakanlah hati dengan Al-Quran. Itu nanti Al-Quran akan bisa menjadi pedoman. Nah, pembahasan nanti tentang beberapa ucapan dan perbuatan yang merupakan sifat kaum munafik, ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Dan semuanya bisa jadi sudah kita baca. Tapi bisa jadi semuanya yang kita baca itu kita nggak tahu. Anda mesti sudah pernah baca ayat ini. Mungkin membacanya nggak cuma satu kali. Kelewatan bolak-balik. Tapi nggak ngerti. Maka kata beliau, kalau membaca jangan pengen cepat selesai ya. Nikmati bacaannya. Kalau bisa dipahami, ditadaburi sehingga bisa diamalkan. Nah, itu tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia ya, untuk pedoman. Nah, sekarang kita akan membuka pedoman tentang karakter dan sifat kaum munafik.
Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemunafikan. Ya, dan bisa mengingatkan dan menghindarkan orang lain dari kemunafikan. Munafikan ada dua kemarin kan? Nifak i'tiqadi, ya, munafik keyakinan, itu yang bisa menyebabkan seorang itu fi darki asfali minan nar, ya. Intipe neraka. Ada nifak amali, itu enggak mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Jadi diantaranya kalau ngomong dusta, kalau janji mengkhianati, kalau berselisih, ya kalau dipercaya khianat, kalau berselisih culas, ya, curang. Dan semua itu khianat, ingkar janji, dusta, itu efeknya kepada diri sendiri. Aslinya orang lain itu nggak rugi. Antum ngampesi wong sing rugi, antum apa wong sing dewe sih? Aslinya sing rugi kita. Yang rugi. Ya misalnya digendungi wong gitu ya. Yang rugi itu yang gendungi, bukan yang digendungi. Kalau yang digendungi sabar, dia akan dapat balasan kesabarannya dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, sing gendungi ketoke dapat materi, ketoke dapat materi, tapi sejatinya materi itu tidak berkah kalau tak ada, dan dia akan menyesal di akhirat. Dusta juga begitu, yang rugi dia. Makanya Rasulullah itu dalam bercanda pun nggak pernah dusta. Kan angel kan? Bercanda itu hal yang sangat nyerempet dusta. Apalagi nggak bisa seneng wong. Ya. Rasulullah bercanda. Sahabat kan ya heran, kok Rasulullah kok bercanda? Ada saja Rasulullah kan diundang seseorang, seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kamu diundang suami saya. Kata Rasulullah, oh suamimu itu yang matanya ada putihnya itu ya? Enggak, suamiku normal matanya. Semua orang matanya ada putihnya. Ya. Kamu tak naikkan anak unta ya? Kata orang itu, gimana saya naik anak unta? Dan semua unta kan dia anaknya unta. Ya, unta gede itu dulu juga anak unta. Jadi candanya nggak pernah dusta. Sahabat nanya, ya Rasulullah engkau bercanda ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya saya bercanda tapi saya nggak dusta. Ya, jadi bahaya. Saya jadi teringat itu ada kisah nyata itu. Walaupun guyon ya, walaupun guyon candanya. Jadi anak pondok kan ada loteng gitu ya, atas gitu. Nah dia guyon sama temennya, jatuh gitu. Ternyata pas temennya datang nggak jatuh. Jatuh sampai temennya bosen. Itu atas itu tempat jemuri sama ya ada loteng gitu. Sampai temennya bosen. Nah, terus mereka berdua itu duduk jejer sebelahan gini. Tapi yang temennya sudah jengkel kan, agak jengkel. Sudah sebelahan, yang satu yang tadi yang bilang jatah jatuh itu megang kabel. Kesetrum. Minta tolong, kesetrum kabel gede, kabel sanyo air. Tolong. Yang sebelahnya ini ngiranya bercanda. Jadi gini toh. sambil jengkel. Gini toh. Tolong gimana ya? Supaya gini toh. Jadi nggak ngerti kalau itu temenan. Dikira masih bercanda. Sampai yang dari bawah itu ngelihat terus teriak-teriak. Ya itulah temenmu kenapa itu? Baru dia ngelihat terus sadar. Dimatikan listriknya. Ya ini gara-gara bercanda. Walaupun dusta walaupun bercanda. Ada efeknya. Sampai itu gosong sini ya. Kata dia, sampai tanganku bau ayam panggang. Jadi terus bawah itu digendong temennya itu gini. Kaku gini tau udah. Kayak sedot. Ya alhamdulillah masih itu. Itu sederhana. Diawali dari bercanda dan ya ini niatnya ya guyon kan itu. Tapi ternyata makanya Rasulullah bilang ya itu, saya bercanda tapi saya tidak berdusta. Ya susah emang. Nah, lihat lawaannya ya. Kalau enggak
Dusta kan menghina orang. Ya, sekarang yang pertama ya. Yang pertama, ini karakter dan sifat kaum munafik, baik itu merupakan ucapan maupun perbuatan. Sekarang tadabbur Al-Quran. Surat An-Nur ayat 47 sampai 51. Ya, dilihat. Surah An-Nur ayat 47 sampai ayat 51. Surat ke-24. Sudah ketemu? Ya, baca, udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na summa yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Wa yakun lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudbinin. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna yakhifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudh dhalimun. Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya atau kepada Rasul dengan patuh. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Hanya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang Ya. Apa kesimpulannya? Karakter yang pertama, sifat yang pertama apa? Iya, membatalkan perjanjian dengan Allah. Ya. Janjinya apa? taat. Iya. Janji keimanan itu ya, kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian dan sekaligus janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan mengibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna syahadatul Rasul. Syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti Rasulullah bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik itu ngomongnya beriman, tapi kemudian mereka berpaling. Ya. Membatalkan perjanjiannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau mereka diajak untuk berhukum dengan hukumnya Allah, mereka menolak. Kecuali kalau ngenakin mereka. Ya. Itu kan maknanya kan? Jadi mereka berpaling dan mereka nggak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus mereka menolak untuk memutuskan perkara dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Wa in yakun lahumul haq yaitu ilahi mud'inin. Tapi jika kebenaran di pihak mereka, menguntungkan mereka, mereka datang, mereka mau tunduk dengan patuh. Jadi sing seneng-seneng tok mereka mau. Yang menguntungkan mereka tok mereka mau. Sing ana duite mereka mau. Nah, nanti ada lagi yang lain. Sehingga ada duitnya mereka nggak mau. Kebalikannya adalah sifat orang-orang mukmin. Ya, mereka idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Ini orang-orang beriman. Kalau diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, dari segala perkara dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka cuman satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena segala perintah Allah itu pasti ada kebaikan buat makhluknya. Walaupun kelihatannya mungkin secara zahir tidak kita sukai. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, itu kamu benci, baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kamu sukai, itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Ya. Kita sama Allah tuh tawan siapa? Tawan Allah. Ya. Kita ini nggak ngerti apa-apa. Besok aja kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Yang sudah terjadi aja kita sering lupa. Ya, belajarin gitu. Kita santri tulen kan ini belajar ini. Mudah-mudahan sih enggak. Santri tulen tuh santri nek metu kelalen. Kalian. Allah tahu. Kita enggak tahu. Allah tahu kebaikan buat diri kita. Kalau Allah melarang sesuatu, itu berarti buruk buat kita. Walaupun itu bisa jadi kita sukai. Ya. Nah, orang yang menyerahkan diri dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala terbebas dari cemas dan gelisah. Ya kan? Wa idza tuliyat alaihi ayatuna, dibacakan ayat kami, bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum zadatuhum imana. Ingat Allah bergetar, dibacakan ayatnya, bertambah imannya. Nah, sudah begitu enggak? Kira-kira kita disebut Allah bergetar atau enggak? Nah, berat ya. Kadang bergetar, kadang enggak. Berarti sinyalnya masih lemah. Nek sinyalnya kuat, semakin bagus sinyalnya. Waalaikumsalam. Semakin bagus sinyalnya, berarti getarannya semakin kuat kan? Antum nek video call gitu, sinyalnya lemah kan, putus sambung kan? Jengkelin nggak? Kita kadang nggak paham maksudnya akhirnya. Nah, perkuat sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ali itu pernah, ya ini
Walaupun kita mungkin belum sampai level itu atau mungkin sulit mencapai level itu, tapi paling enggak ini sebagai gambaran. Jadi kalau pengen baik itu kan lihat orang-orang baik kan, supaya kita termotivasi, terpicu dan terpacu untuk mengikuti kebaikannya. Kalau toh kita nggak sampai kepada kebaikannya, kita sudah berusaha menjadi bagian dari kebaikan itu. Ya, makanya kata Rasulullah, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, walaupun levelnya nggak sama dengan orang yang dicintai, tapi ketika dia sudah mencintai seseorang, bukti cinta itu adalah mengikuti apa yang dia cintai. Ali itu pernah adzan gemeter, dengar adzan gemeter. Ditanya, kenapa kamu gemeter? Kata Ali, kamu nggak tahu siapa yang manggil kita. Allah yang manggil kan. Hayya 'alas shalah itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dipanggil itu untuk kebaikan kita, agar kita menang. Hayya 'alas shalah, agar kita menang. Nah, kalau hari ini kita pengen menang, ya perbaiki semua. Ya. Banyak orang yang pengen menang tapi mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Fokus pada ikhtiar, cara, kelemahan musuh, kekuatan kita, tapi lupa dengan sholat. Sholat kan ibadah yang pertama dihisab kan. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalannya. Kalau sholatnya buruk, buruk seluruh amalannya. Jadi cara untuk meraih kemenangan salah satunya perbaiki sholat. Di sholat itulah tempat yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak berdoa ketika sujud salah satunya itu ya. Tapi kalau doa sujud itu antum pakai doa yang maksur yang Rasulullah ajarkan. Ada yang bolehkan pakai doa bebas umum, tapi jangan dilafalkan. Cukup di dalam hati. Ya. Sujud, doa sujud. Kan disuruh memperbanyak doa ketika sujud kan. Karena itu kondisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pakai doa-doa yang Rasul ajarkan ketika sujud. Kalau ada doa-doa. Tambahi gitu. Ada doa Rasul yang ajarkan doa-doa sujud. Saya nek pas sujud ingat, tapi pas gini lupa. Jadi saya itu kondisional ingatannya itu. Termasuk tak kira otak kanan itu. Enggak tahu. Wah, ingat itu pas butuh. Otomatis ingat, tapi nek gini enggak butuh gini. Suruh ingat kadang-kadang susah, tapi ada doa-doa sujud itu. Nah, pakai doa itu, atau kalau enggak, kalau pakai, ada yang boleh kan pakai doa yang kita butuhkan, tapi jangan dilafalkan. Allah paringi aku sehat, ini malah rusak sholatnya. Ya. Enggak usah dilafalkan. Nah, ini yang pertama ya, karakter dan ciri munafik. Membatalkan perjanjian dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau berpaling dari Allah dan Rasulnya, kemudian menolak ketika diajak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam hal-hal yang menguntungkan mereka. Ya, faktanya sekarang begitu kan. Yang kedua, nah ini di hadis yang kedua, hadis yang kemarin sudah kita sampaikan. Laisa salatan afqala al munafiqina min salatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atuhuma walau habwan. Rawahul Bukhari. Ya. Gak ada sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik kecuali sholat fajar dan isya, sholat subuh dan isya. Kalau seandainya mereka mengetahui dalam sholat subuh dan isya itu keutamaannya,
kelebihannya, fadilahnya, mereka pasti akan mendatangi dengan merangkak. Nah, ini ibarat ya bahwa sholat subuh dan sholat isya itu begitu besar. Khairun minat dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah itu, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Bahkan lebih baik dari itu. Sugih kan? Sugih nggak? Sugih. Ya, kalau kemarin di Surabaya apa yang orang menggugat PT Antam gitu. Dia beli emas 7 ton. Oh, sak gramnya nggak kuat kita ya. Dia 7 ton. Beli emas 7 ton ternyata dijual. Jadi ada tipu menipu di situ antara karyawan PT Antam itu. Dia cuma dapat 5,9 kalau nggak salah. Kurang 1,1 ton. 1 kilogramnya 530 juta. Diskon, katanya diskon, kata pegawainya Antam itu diskon. Maka dia terus langsung beli banyak. Dia duit soalnya kan, dia duit diskonnya tetap gak 1 kilo. Kita diskon 1 kilogram 100 juta, padahal belum nggak lama. Ya, didiskon, terus kemudian dia dihubungi. Kalau kamu pengen administrasi itu lebih cepat dan mudah, bisa lewat saya. Tapi saya minta fee per 1 kilogram 10%. Itu kata petugasnya. Oke, nggak apa-apa. 1 kilogram 10% berapa? Oleh kira? 23 juta? Ya. Nah, padahal belinya 7 ton. Berapa itu fee-nya? Nah, ini yang buat Indonesia kita rusak tuh begitu loh. Kakan uang Sulap-sulapan. Iya. Salafi. Ini dunia ini. Sholat subuh 2 rakaat. Ini kan bagian dari dunia, bagian kecil dari dunia. Khairat minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang sholat subuh 2 rakaat itu sudah enggak guncang hatinya melihat orang punya harta sekian. Karena dia sudah punya dunia dan seisinya. Ya, jadi tenang, orang beriman itu sangat tenang. Ya, nggak ngeluh kan. Ada lagi orang siapa namanya itu yang termasuk sosialita itu. Beli camilan tok ya. Anu nek beli camilan berapa nih habisnya? 10.000. Ya 10.000 kan. 4 juta. Beli camilan tok. Itu buat kita makan berapa bulan itu? Ya. Nah, lihat gitu, orang nggak beriman lihat begitu ya, wah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang buat kita iri, sesuatu yang buat kita kemudian terpacu untuk seperti itu. Nah, dunia itu rusak kalau begini. Ya, hilangnya iman itu. Padahal tadi orang beriman itu ketika subuh sebelumnya 2 rakaatnya itu dia sudah dapat lebih dari ini. Kalau itu kan salah sunnah kan, 2 rakaat sebelum subuh kan. Subuhnya berarti lebih dari itu. Ya. Subuhnya kan disebut tuh. Tapi yang wajib masih lebih baik dari yang sunnah. Nah ini orang beriman ya. Nah yang kedua tadi dari hadis tadi, ciri dan karakter orang munafik berat melaksanakan sholat. Ya benar sholat secara total, terlebih sholat subuh dan isya. Semua sholat aslinya orang semua sholat. Ya. Wala ya'tuna illa kusala. Mereka tuh nggak datang kecuali dalam kondisi kusala tuh males, kaslan. Kecuali males, jadi nggak sholat kecuali males. Jadi yang buat nggak males karena ada penontonnya, ada yang lihat, itu buat semangat. Jadi semangatnya itu bukan karena sholat itu perintah Allah, tapi karena dilihat manusia. Makanya mereka berat di waktu subuh dan isya, karena itu gelap. Zaman dulu kan gelap, nggak kelihatan.
Sholat nggak kelihatan. Siapa yang berangkat, siapa yang enggak. Tapi intinya dalam seluruh sholat mereka berat. Ada motif tertentu kalau mereka sholat. Ya sorban, ya motif tertentu. Nah, pemilihan, ya, baru rajin ke masjid. Ya, pakai. Iya. Ya, hari ini begitu. Faktanya begitu. Hanya digunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi, kepentingan pribadi. Itu sholat ya, sholat hanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi. Sama dengan enggak berkewajiban, sekedar berkewajiban maksudnya. Iya. Sama itu. Yang lain, ini nggak melakukan kewajiban dia. Dia pengen dilihat makhluk. Kalau yang sekedar gugur kewajiban masih mending. Nah, karena dia tahu itu kewajiban, ya kan? Terus dia laksanakan. Tapi karena kadang malas-malas ya. Iya, efeknya begitu. Nah. Tapi kalau ini dia melakukan malesnya itu karena nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat mereka semangat. Khusyuk malah ada yang lihat. Ya kan, khotbah jadi bisa khotbah Jumat kan? Walaupun ayatnya kolak-walik. Tampilannya Islami. Ya kalau butuh. Giliran Nusarara dianggap radikal. Mau dihapus Nusarara itu. Film ada filmnya bagus kan, muatannya bagus. Salah satunya dikritik pakaiannya Nusa. Mosok pambine gamis terus. Mosok enggak ana sing liyane. Aneh. Ya orang nggak suka tuh ya bahasanya juga selalu mencari hal-hal yang bisa disalahkan. Yang ketiga, surat Al-Hadid ayat 13 sampai 15. Surat ke-57. Ya, ketemu? Baca. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong mereka tangkap karena Allah. Dan penipu setan datang kepada kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir
tempat kamu di neraka, itu tempat melindungimu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apa kesimpulannya karakter yang ketiga? Nah, jadi di hari kiamat nanti itu orang-orang mukmin itu ada cahayanya, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya menuju surganya. Orang-orang munafik minta, aku lah dhisik kancamu, aku lah dhisik bareng-bareng karo awakmu. Orang munafik nggak dapat cahaya. Apa sebabnya? Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa ratabtum wa gharratkumul amani. Mereka itu mencelakakan diri mereka sendiri, cuman nunggu-nunggu dan meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ditipu oleh angan-angan kosong. Jadi mereka, karakter mereka itu mengandalkan keluasan rahmat Allah, tapi tidak mau beramal. Beramal soleh. Ya. Ini karakter mereka. Ini orang yang sehat, orang beriman itu dia mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan melakukan amal kebaikan. Mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar angan-angan kosong. Mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar harapan kosong. Ya. Jadi orang yang tahu Allah Maha Pengampun, tapi dia masih melakukan dosa-dosa, berarti dia mengandalkan angan-angan kosong. Ya. Tahu Allah Maha Pengampun, dia berhenti dari dosanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam taubatnya. Walaupun nggak nanti bisa jadi suatu saat dia tergelincir lagi dalam dosa yang sama. Tapi itu bukan sesuatu yang direncanakan dan disengaja. Ya, pokoknya niatnya tobat, ya sudah tobat, putus semua dosa yang dia lakukan. Insya Allah akan bantunya. Itu namanya orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu contohnya orang yang nanam padi. Kalau pengen padi itu tumbuh besar dan sampai ke panen, maka harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita airi. Nah, itu permisalan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi sama-sama nanam padi tapi nggak pernah dirawat, nggak pernah dipelihara, nggak pernah diairi, bahkan diinjek-injek padinya, kemudian dia mengharapkan padi itu memberikan buahnya. Itu adalah orang yang punya tadi angan-angan kosong. Nah, karakter orang munafik mengandalkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau beramal. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Penyayang. Ya bener tapi enggak bener. Jadi kalau orang yang gampangkan dosa itu jangan pakai ini. Orang yang gampangkan dosa itu pakai Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksanya. Sariul hisab. Allah itu sangat cepat hisabnya. Tapi kalau orang yang putus asa dari rahmat Allah, ya pakai ayat ini. Rahmat Allah itu begitu luas. Sebanyak apapun dosa yang dikerjakan, Allah masih menerima taubat hambanya. Sebelum matahari terbit dari barat. Nah, sebelum dikerongkan kayak Fir'aun itu ya. Fir'aun beriman kan itu. Fir'aun beriman. Tapi sudah
tidak manfaat imannya karena dia beriman ketika sudah mau mati. Ada bukti sudah begitu banyak dan begitu jelas. Yang keempat, Surat Al-Munafiqun ayat 5. Sudah dibaca? Masalul ladzina yaquluna at-taurata tsumma lam ya betul. Wa idza qila lahum ta'alau. 5. Ayat 5. Surat Al-Munafiqun surat 63. Ya. Faedahnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, maka Rasulullah memohonkan ampun bagi mereka, membuka muka dan mereka lihat mereka berbalik dengan menyombongkan diri. Iya. Apa kesimpulannya? Diajak menolak. Nggak mau istighfar, nggak mau tobat. Ya wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Lawa rusahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Orang yang nggak mau istighfar, yang mau sombong itu ciri orang apa? Ya, mustakbirun. Istighfar. Ya. Sifat siapa itu? Setan, iblis. Iya. Ini orang yang nggak mau istighfar, nggak mau tobat. Sifat iblis. Ada manusia yang nggak pernah salah? Siapa yang habis maghrib sampai sekarang nggak melakukan kesalahan? Hari ini siapa? Nggak usah satu hari. Dari maghrib sampai jam 9 ini. Yang merasa nggak punya salah siapa? Dari maghrib tadi. Nggak usah lama-lama guys. Nggak usah dari pagi. Dari maghrib. Ya apa cara ngoncein? Iya, merasa nggak punya salah itu kesalahan. Oh iya. Ya, nggak mungkin atau sulit seorang manusia nggak punya salah. Mungkin mata kita, mungkin telinga kita dengerin sesuatu yang Allah nggak ridho, nggak rela, nggak suka. Mata kita ngelihat yang Allah nggak ridho dan nggak rela. Ya, kaki kita melangkah ke tempat yang Allah nggak ridho dan nggak rela. Itu tangan kita, tanpa kita sadari. Makanya salah satu bentuk kufur yang banyak orang nggak sadar itu kufur nikmat. Setiap detik itu kan ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Setiap embusan nafas yang kita hirup ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa mensyukuri nikmat. Dosa nggak? Dosa. Iya. Dan itu kita nggak bisa, ya kan? Kata Allah kan begitu kan? Kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Terus innallaha laghafurur rahim. Kita ini nggak bisa ngitung nikmatnya Allah. Tapi yakinlah bahwa sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ngitung nikmat nggak bisa berarti mensyukuri nikmat nggak bisa. Ya. Makanya Rasulullah, sosok yang maksum, sehari istighfar berapa kali?
70 kali sampai 100 kali. Ya. Nah, orang munafik ini males untuk istighfar dan taubat. Sama-sama melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan nggak? Melakukan kesalahan. Iblis melakukan kesalahan nggak? Lakukan kesalahan. Apa kata Nabi Adam ketika melakukan kesalahan? Gimana doanya? Nggak, pasti nggak butuh kali. Rabbana zalamna anfusana. Iya. Iya kan? Minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfirna wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Iya. Ya Rabb kami, aku telah melakukan kezaliman terhadap diri kami. Dan jika kamu nggak mengampuni kami, sesungguhnya kami akan termasuk dalam golongan orang yang rugi. Nah, itu karakter Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan. Nah, tinggal kita ikut karakter siapa? Kalau iblis apa dia bilang? Ketika kita melakukan kesalahan, apa wastakbar, ya, dia enggan dan sombong. Bahkan punya tekad untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Dia tahu dia melakukan kesalahan kan? Bukannya memperbaiki kesalahannya, minta ampun, tapi malah nyari teman untuk sama-sama berbuat salah. Assalamualaikum. Ini double kan? Ini sederhana kan? Lakukan kesalahan, istighfar. Dan jangan pernah nunda istighfar. Jangan pernah nunda tobat. Nah, ini orang munafik ya, enggan istighfar dan taubat. Ya mungkin dengan hartanya dia bisa. Biasa nyogok di dunia, mungkin di sana dipikir bisa nyogok malaikat. Ini sesuatu yang menakutkan ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kelima. Surat An-Nisa ayat 142. Ini penyakit yang menjangkiti kebanyakan manusia hari ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ketemu dibaca. Apa ini kesimpulannya? Iya. Yes. Ingin dipuji. Terus apa lagi? Sedikit ingat Allah. Ya ingat tapi sedikit. Kita sih kadang-kadang malu nyebut Allah. Ya kan? Wah, untuk order akeh ngene iki ya itu karena karunia yang di atas sana. Di atas sana itu di atas mana? Malu nyebut Allah. Padahal Allah itu ya Allah. Mau dihapus eksistensinya tetap Allah. Allah tuh nggak bisa dihapus eksistensinya. Sebenci apapun manusia.
lafalnya kan begini kan, Allah. Ya. Dihapus. Bacanya apa? Kalau dihapus ini kan Allah begini. Nulisnya begini. Ya. Nah. Allah nggak bisa dihapus eksistensinya. Bisa nulis dari lafal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada menghapus ini. Bacanya Allah ya tadi ya. Kalau dihapus ini bacanya apa? Allah. Enggak, baca ini. Masya Allah. Lillah. Ya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Siapa? Allah. Milik Allah. Langit dan bumi. Ini dihapus. Bacanya apa? Lahu mulkus samawati wal ardh. Baginya lah kerajaan langit dan bumi. Ini dihapus. Hu atau huwa ya. Hu itu pendekan dari huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa hu. Allah, nggak ada ilah kecuali Dia. Kembali lagi ke kul hu Allahu ahad. Kembali ke Allah. Ya Allah nggak bisa dihapus eksistensinya. Sebenci apapun manusia. Nggak ada yang zikir, nggak ada yang ingat, Allah tetap Allah. Seluruh dunia ini mau kafir, Allah tetap Allah yang punya kerajaan langit dan bumi, yang bisa menciptakan langit tanpa tiang. Ya kan? Ini kan level arsitektur luar biasa kan? Kenapa kita nggak bersandar kepada Allah yang bisa menciptakan langit tanpa tiang? Kita lihat bangunan yang megah aja, kita menara miring aja kita kagum kan. Salah satu 7 keajaiban dunia, menara miring. Padahal bangunnya nggak miring, lurus. Pokoknya lurus. Pegel. Iya karena waktu. Terus jadi miring. Kadang-kadang kita kagum dengan lukisan yang indah. Terus kita nanya siapa pelukisnya. Tapi kita nggak pernah kagum atau jarang kagum dengan keindahan alam. Ya nih orang munafik, salah satu karakternya sedikit ingat Allah. Sehingga di sini dikatakan kalau sholatnya malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berinfak, sedekah mereka berat. Nah itu juga karakter orang munafik. Ya. Kalau ada orang sedekah sedikit diketawain, tapi mereka nggak mau sedekah, serba susah. Maka karakter mereka itu mudabdabin. Di ayat berikutnya nih, mudabdabina baina dzalika, bingungi. Enggak, kono enggak, kene enggak. Jadi kadang kono nek ngenakno dhek, kadang kene nek ngenakno dhek. Ini karakter orang munafik ini. Mudabdabin. Ya. Dulu ngomong begini, sekarang ngomong begitu. Enggak punya pijakan yang kuat. Orang munafik. Ya, itu biasanya fleksibel berarti bagus ya. Orang ini moderat ya. Fleksibel, yang teguh pendirian dibilang radikal ya. Fundamentalis. Itu samanya radikal itu apa? Radik itu apa radik? Akar. Yang buat kuat itu akar apa batang? Akar. Jadi kalau pengen kuat kita harus radikal. Kembali ke akar, mulai dari akar. Fundamentalis. Fundamental apa? Dasar sesuatu yang penting. Jadi mereka malu untuk nyerang Islam, tapi mereka akan
pakai bahasa-bahasa yang hakikatnya mereka menegasikan Islam. Kemudian ini ada 20 ini. Lembur. Sing ada dulu itu. Iya, Mas. Kuna umaan ya semuanya. Ya besok diingetin ya kalau lupa. Besok apa akad depan? Belum sepakat. Belum sepakat. Ya. Setelah habiskan ini dulu nggak apa. Ini mulai 1 hari. Dicepetin aja lah, dicepetin apa seperti biasa? Ya buat disuruh kita lanjutkan minggu depan. Iya. Baru sekarang baru Biasa aja ya. biasa aja. Yang berikutnya surat Al-Isra ayat 45 sampai 46. Surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinatan an yafqahu wa fi adanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Apa kesimpulannya? Tutup oleh hatinya. Iya. Ya. Tidak memahami Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran ya. Mereka dengar Al-Quran enggak? Dengar Al-Quran, dengar. Iya. Mereka juga ngaji, orang munafik itu. Di masa Rasul mereka ngaji, dengar Al-Quran. Tapi mereka enggak mau memahami dan enggak mau mentadaburi. Maka Allah jadikan bagi mereka sumbatan di telinganya. Kemudian kalau disebut nama Allah, mereka nggak suka. Ini karakter orang munafik. Nggak suka ada Allah di situ. Disebut Islam mereka nggak seneng. Ya, mereka bilang kadrun atau apa. Nah, jangan bawa urusan agama dalam kehidupan dunia. Udah, agama itu urusan masjid. Agama itu hanya jatah ibadah-ibadah ritual. Puasa, sholat. Ya, selain itu jangan bawa-bawa agama. Bahkan pakaian tadi ya, Nusantara itu pakaiannya dikritisi. Pakaian Indonesia kan punya adat sendiri tentang pakaian. Ya nggak apa-apa, semuanya nutup aurat tuh nggak apa-apa. Mau pakai pakaian model apa aja nggak apa-apa, yang penting nutup aurat. Tapi kalau ada orang yang pakai jubah dan niatnya ngikuti sunnah juga nggak masalah. Cuman jangan paksakan, memang semua orang harus pakai jubah. Namanya sawah susah, macul nggak jubah susah. Dia fleksibel, yang penting nutup aurat. Tapi jangan pandang rendah dan salahkan orang-orang yang pakai jubah. Apalagi niatnya ngikutin sunnah. Nah, orang munafik nggak suka sesuatu yang berbau-bau Islam
nggak suka. Sesuatu yang berbau-bau ada Allah di situ mereka nggak suka. Dalam urusan pekerjaan juga begitu kan. Ini karena nek koron bilangnya apa? Ini karena ilmuku, ini karena kepintaranku. Jangan bawa Allah dalam urusan kita. Ya, antum lihat vlognya selebritis ya begitu itu. Ya. Mereka balik-balik pemahaman tentang agama. Saya ini orang yang paham agama. Saya ngerti. Seorang istri itu harus taat sama suami. Dia bilang begitu. Ya, padahal dia sendiri nggak taat sama suaminya. Bahkan mudah menampakkan kemaksiatan yang dia lakukan. Bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika orang nggak setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan, dia bilang apa? Lu munafik lu. Padahal aslinya yang munafik pelaku kemaksiatan. Orang yang mau jujur, mau bersih, mau taat sama Allah, dianggap sok suci. Ya. Itu karakter orang munafik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang beriman lewat, mereka ya ngedip-ngedipin matanya untuk ngejek, mencela. Karena apa? Karena mereka tidak paham Al-Quran dan tidak mentadaburi Al-Quran. Padahal Al-Quran kan sumber pedoman hidup. Yang terakhir, At-Taubah 6566. Surat 9 ayat 65 66. Atau 64, dari 64 aja. Dari 64. Dari 64. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Iya. Bahaya besar istihza ini ya, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Iya.
mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Istihza'nya Allah dan Rasulnya. Ini bahaya, tapi banyak orang yang nggak sadar. Ini bisa menjadikan seorang itu kafir. Ya. La ta'tadiru qad kafaratum ba'da imanikum. Gak usah minta maaf, kamu telah kafir setelah beriman. Mereka bilangnya apa? Amin, ini sendaguro. Jadi dulu ada yang bilang para sahabat itu perutnya besar-besar seperti gentong. Ya. Ada yang bilang nanti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Maksudnya yang mulia itu mereka orang munafik, yang hina itu Rasul dan para sahabat. Ada yang bilang ini loh, gara-gara mbok pakani, mbok lindungi, mbok kasih bantuan, mereka akan menerkam dan mengalahkan kita, mensarakan kita. Jadi kayak ngingoni anak macan. Ini kalimat-kalimat yang sifatnya mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ini termasuk hal yang bisa menjadikan seseorang itu keluar dari iman, walaupun sekedar bersendau guru. Jadi hati-hati bersendau guru dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Dulu ada pelawak itu yang bilang, wahai orang-orang yang beriman, yang nggak beriman nggak wahai. Dulu sempat ada. Ya, tak tahu tahun berapa itu, udah lama. Kadang-kadang orang nggak sadar menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ini termasuk memperolok agama Islam. Ya, Islam ini agama kejam. Islam itu agama haus darah. Islam ini agama manusia jadul. Sudah nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Karena dibanding dengan Aristoteles, terus siapa lagi, filosof-filosof zaman dulu itu lebih belakangan Rasulullah SAW, lebih modern dari Rasulullah. Ya. Nah, ayat inilah yang kadang-kadang banyak orang yang ya tadi, karena ini sifatnya sendaguro, main-main, ya dipikir itu nggak ada efek apapun. Jadi hati-hati kalau sendaguro. Satu, jangan bersendaguro dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau bersendaguro jujur, jangan dusta. Ya, lu lihat sendagurnya Rasulullah, para sahabat. Mereka bukan terus manusia tuh, bayangin manusia yang selalu serius, tegang gitu ya, enggak. Mereka ada ketawanya, ya, ada bercandanya. Yang paling iseng ya dulu Nuaiman itu, sahabat yang paling iseng. Nuaiman suka guyon. Kadang-kadang bisa membuat orang salah paham kalau nggak ngerti karakter Nuaiman. Saking senangnya guyon, Rasulullah pun dikerjai sama Nuaiman kan. Tapi Rasulullah ngerti karakternya begitu ya. Ya sudah. Ya, jadi dikasih hadiah Rasulullah. Ini hadiah Rasulullah, kurma, satu paket kurma, dimakan sama Rasulullah. Sahabatnya dipanggil kan, dimakan, sahabat dipanggil. Habis itu yang punya kurma datang lagi, uang kurma. Kata Rasulullah, bukannya ini Nuaiman yang ngasih. Iya, Nuaiman yang ngasih, tapi katanya mau dibayar sampean Rasulullah. Jadi ngebon atas nama Rasulullah. Ya, masuk kisahnya Nuaiman itu. Dan dia termasuk yang doakan Rasulullah masuk surga karena suka membuat Rasulullah tersenyum. Nah, canda yang manfaat ya. Jadi ada canda yang manfaat. Ada hadis yang buat kita senang dengan senyum kan. Tabassam fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya. Ini kan ya, senyum itu memang luar biasa efeknya. Anda bayangin atau orang yang nggak pernah senyum. Ya. Pernah ketemu nggak orang nggak pernah senyum? Itu kita mau nyapa aja males. Ya.
wis babah wis mati-mati kono. Ya. Senyum itu sedekah. Nah, hari ini kita dihalangi dari sedekah itu. Suruh pakai masker. Ya. Dan senyum itu memang luar biasa, bisa menjadikan orang yang marah itu menjadi nggak marah. Antum ngetabrakan mbek wong gitu, wongnya semel ngamuk, antum senyum, nggak jadi ngamuk dia senyum. Ya coba aja. Tapi ini antum mendelik, udah. Dulu pernah ada itu mobil pas ke daerah mana agak puncak itu senggolan, ya penumpangnya itu sudah khawatir, ribut. Mereka berdua turun. Ternyata ketika yang turun yang satu kan mau marah tuh, yang satu senyum, minta maaf. Akhirnya malah rangkul-rangkulan. Damai, gak ada masalah apa-apa. Ya, akhirnya malah sering lihat yang punyamu yang rusak mana, saya ganti. Enggak, punyamu yang rusak mana, saya ganti. Malah gitu. Ya, berkat senyum. Makanya Rasulullah bilang apa? Senyum itu sedekah. Sedekah itu sesuatu yang bawa keberkahan. Ya. Habis ini antum senyum. Sama keluarga di rumah. Itu aja dewe. Keluarga di rumah. Saudara, anak, istri, ya. Saudara, semua yang kita temui senyum. Dokter Agus ya, Dokter Agus tuh punya satu resep senyum. Jadi ada orang berobat, penyakitnya ya. Saya lupa penyakitnya. Dokter Agus itu kan dokter tapi dokter sesat, dia bilang sendiri begitu. Saya dokter tapi sesat. Karena ilmu kedokteran itu hanya saya pakai untuk membantah kedokteran. Jadi lebih cenderung ke herbal. Jadi ilmu dokternya itu malah dipakai untuk membuka kelemahan dunia medis. Nah, saya dulu itu banyak pasien datang karena setiap orang sakit saya kasih dosis yang tinggi, dan dosis itu ada kadar alkoholnya buat orang itu tenang, cepat tidur anaknya kalau panas. Ibunya seneng, siapa yang nggak seneng kalau anaknya sakit cepat tidur? Padahal dia nggak tahu itu dosisnya saya kasih yang tinggi. Kalau balik ke saya kasih lebih tinggi lagi. Dulu ketika saya masih sesat. Sekarang udah sadar. Nah, salah satu resep dia ketika ada satu pasien yang diobati herbal tidak sembuh, dia sudah pusing ya. Resep terakhirnya apa? Terus kata dia, sudah sekarang saya kasih satu resep, kalau ini gagal nggak bisa, sabar aja sudah. Apa resepnya? Setiap pagi senyum selama 5 menit. Tentara komandan. Senyumnya tapi pakai ukuran ya, ke kanan berapa senti, kiri ojo kambanen. Dipraktekkan pagi-pagi itu. Ya anak buahnya pertama bingung kan. Ini komandannya dulu selalu diem, anteng, cenderung cemberut dan kelihatan sangar, ini kok senyum sendiri. Sambil baca koran senyum. Terus berapa minggu balik lagi, kata dokternya begini, kalau kamu nggak sembuh, gak usah balik ke saya sudah nyerah. Ternyata berapa minggu balik lagi, bilang saya sudah mendingan dari kondisi yang dulu. Nah, ini ada terapi senyum ya, bagi orang-orang yang sakit. Tersenyumlah. Nggak punya duit tuh kalau senyum enak, iya kan? Tapi biasanya nggak ada duit. Nah itu masalahnya itu. Kenapa kita harus senyum kalau punya duit, ya kan? Seneng. Napas kita hari ini yang kita hirup itu sudah bisa membuat kita tersenyum harusnya. Ya. Kita dibangunkan Allah pagi hari itu sudah bisa membuat kita tersenyum harusnya. Kita ngadepi istri yang galak dan cerewet, kita bisa tersenyum harusnya. Ya kan? Untung galak karo aku, cerewetnya karo tonggo. Jadi masalah kan? Apa yang gak bisa buat kita senyum? Tinggal ngolah ini aja, ngolah cara berpikir kita. Ya, dulu kan ibu punya 2 anak. Yang satu tukang jualan es, yang satu tukang jualan payung. Ibu ini sepanjang tahun selalu sedih. Kenapa? Kalau musim hujan anak yang jualan es gak laku. Kalau musim panas anak yang jualan payung gak laku. Sehingga ibu ini selalu sedih. Agar dia selalu bahagia tinggal dibalik konsep mikirnya. Kenapa kok nggak dibalik aja, Bu? Anakku yang jualan es laku kalau musim panas, anakku yang jualan payung laku kalau musim hujan. Kondisinya sama, tapi cara berpikir yang berbeda menjadikan seorang itu bisa
bahagia. Para sahabat itu orang yang bahagia kan ya? Iya. Hidupnya ini bayangin diboikot 2 tahun. Oh ya, susah. Diboikot 2 tahun kan susah, gak bisa mangan kan. Kalau hari ini ada yang diblokir rekeningnya, atau sebulan rekening diblokir, itu kisah masa lalu sebenarnya. Sama dengan kisah dulu 2 tahun diboikot, ekonomi gak jalan. Jadi kalau sahabat orang-orang beriman itu mau beli, orang kafir selalu bilang apa? Jangan jual ke dia, saya akan beli dengan harga yang lebih tinggi. Kalau mau jual nggak bisa. Sampai digambarkan itu kotoran kami, kata salah satu sahabat, seperti kotoran kambing, cilik atos. Karena susah makan 2 tahun, 2-3 tahun. Boikot ekonominya. Mereka susah nggak? Secara lahir susah, tapi hatinya tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai saat bin Abi Waqqas kalau salah itu suatu malam keluar dari rumahnya buang air. Pas buang air kok krecek-kreceknya suaranya beda. Ternyata jatuh kena kulit. Kulit itu diambil, dibersihkan atau dijemur atau dimakan. Saking susahnya makan ketika itu. Sampai begitu. Tapi mereka tetap merasa tenang dan nyaman. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ra'launa in kuntum mukminin. Enggak usah sedih, enggak usah merasa rendah, kamu itu lebih tinggi, syaratnya cuma satu, punya iman. Ya, enggak usah merasa minder di hadapan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang hari ini mungkin berkuasa. Kalau kita punya iman. Ya. Jadi ini ya, hati-hati dengan berguru dan berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya.